Teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter Netrakala @netrasandekala, berjudul asli Cilumpet Siji Loro Telu Mumpet. Bagaimana? Dari judulnya saja, Mimin yakin kalian penasaran. Baiklah, kalau begitu, selamat menyimak dari awal hingga akhir cerita. Kalau kalian benar-benar berani. Malam itu, kampungku begitu ramai dengan anak-anak, remaja hingga orang dewasa yang tengah bercengkrama satu sama lain. Para remaja yang didominasi umur 12 sampai 18 tahun kadang masih suka berkumpul bersama dan memainkan permainan tradisional, entah itu kasti, petak umpet, atau permainan yang lain. "Bosen? Main apa yuk?" kata salah satu temanku. "Apa? Tidak mau kalau main PS terus?" ujar Nanang, yang memang paling tua dari remaja yang ada di situ. "Petak umpet saja, ayo," ajak Ahmad, atau sering kami panggil Mamat. Iya, memang umur kami sudah beranjak dewasa, namun permainan seperti ini sungguh menyenangkan dan tidak bisa tergantikan dengan apapun. Walau ujung-ujungnya bisa dimarahi oleh beberapa orang yang resah dengan kegiatan yang kami lakukan. Bahkan pernah kami melakukan permainan tersebut pada pukul 9 malam. Beberapa teman setuju dengan usul Mamat. Beberapa merasa enggan karena malam itu walau terlihat ramai, namun di gang sebelah baru beberapa hari ini ada orang meninggal. Kata orang tua di lingkungan kami, tidak baik untuk bermain di malam hari ketika sedang ada orang yang berkabung. Apalagi banyak cerita yang mengatakan kalau arwah orang yang meninggal masih di sekitar rumahnya. Setelah semua setuju untuk bermain Cilumpet atau petak umpet, ada sekitar 12 orang saat itu. Kami pun home pimpah. Aku merasa harap-harap cemas. Aku tidak suka jika harus jaga dan mencari mereka. Pernah satu waktu aku kalah dan mendapat jatah jaga dan mencari mereka, namun karena malas, aku pulang ke rumah. Paginya aku dimarahi dan disindir seharian oleh teman-teman karena kelakuanku yang tidak bertanggung jawab. "Hom pimpah alaihom gambreng." Bersama-sama kami mulai mengibas-ngibaskan telapak tangan kami. Ketika kata gambreng, semua berhenti. Ada yang berhenti dengan posisi telapak tangan menghadap ke bawah. Ada pula yang menghadap ke atas. Untungnya saat itu, posisi yang menghadap ke atas lebih banyak dan salah satunya adalah aku. Beberapa kali mereka melakukan lagi. Dan sialnya, si Mamat kali ini yang harus berjaga. Kami tahu kalau Mamat orangnya penakut, jadi kami harus bersembunyi di tempat yang lumayan gelap. "Sudah siap? 30 hitungan ya. 1, 2, 3, ucap Mamat sambil menutup matanya menempel ke dinding musola. Kami langsung menyebar kalang kabut mencari tempat persembunyian. Kali ini aku bersama dengan 4 orang temanku, yaitu Davi, Nando, Slamet, dan Agus, serta aku sendiri. Kami berlima tanpa sadar berlari ke arah utara menuju ujung kampung. Yang sialnya itu adalah jalan menuju ke pemakaman umum perkampungan kami. Jangan ke situ," ucap Davi sambil menunjuk jalan gang masuk ke area pemakaman. "Lah, kenapa takut?" sahut Nando sok. "Mbah Mardi baru saja meninggal.
Pasti hawanya tidak enak, kata Davi, sambil bergidik melihat ke arah pemakaman. Memang dari kami berlima, Davi yang paling penakut. Setelah beberapa saat menimbang-nimbang, akhirnya kami memutuskan untuk mengarah ke sisi yang lain. Di sana memang masih jarang, rumah-rumah kondisinya pun terbilang cukup sepi karena masih banyak kebun kosong. Sini saja, si Mamat tidak bakalan sampai sini, kata Slamet sambil duduk di bangunan pos ronda. Jangan, mending di daerah sana saja, ucap Nandu sambil menunjuk ke arah rumah-rumah yang masih ada beberapa orang yang sedang berkumpul. Aku tahu kenapa Nandu tidak mau di pos ronda, karena di tempat inilah Mbah Mardi ditemukan meninggal, lengkap masih menggunakan sarung dan kupluk dalam posisi meringkuk. Tidak ada kecurigaan sama sekali, karena memang waktu itu Mbah Mardi ikut meronda bersama bapak-bapak yang lain. Namun, karena beliau sudah berumur, makanya ia hanya duduk menjaga pos ronda di kala yang lain berkeliling mengecek keamanan sambil mengambil uang jimpitan. Sudah, jangan berisik. Di sini juga tidak apa-apa. Penting, aku nggak mau kalau Mamat lihat kita semua di sini, ujarku sambil di sebelah Slamet. Terlihat Nandu dan Davi tidak nyaman untuk berlama-lama di pos ronda tersebut. Sedang Agus masih terlihat santai, walau terlihat celingukan melihat sekitar. Memang pos ronda ini berada di ujung kampung. Posisinya berada di bawah pohon mangga, menjadikan suasana memang terlihat seram. Terlebih, baru beberapa hari yang lalu ada orang yang meninggal di tempat tersebut. Tiba-tiba, terdengar suara kresek-kresek seperti orang sedang berjalan di belakang kami. Sontak kami semua memalingkan pandangan menuju suara tersebut. Tapi setelah ditunggu beberapa saat tidak ada siapa-siapa yang muncul, bulu kuduku mulai meremang. Sudah, ayo pindah saja, ujar Davi dengan nada ketakutan. Kata Pak Kiai, tidak ada setan makan manusia, Dav, timpal Slamet yang malah semakin duduk ke tengah pos ronda. Kalau mau pindah, ya sana, nanti ketemu Mamat, lanjutnya sambil cengar-cengir menggoda. 10 menit sudah berlalu. Suasana makin terlihat sepi. Tapi entah kenapa malah kami makin berlama-lama di pos ronda tersebut. Terdengar suara burung malam yang menurut cerita di kampung kami menandakan kalau sedang ada makhluk gaib di sekitar burung tersebut hinggap. Kamu tahu tidak, Matt, Mbah Mardi kemarin meninggal di mana? Kata Agus tiba-tiba. Seketika suasana menjadi mencekam. Bukan karena sosok Mbah Mardi yang selama masih hidup sering tepat waktu ke masjid. Namun karena perkataan Agus membuat mereka seketika diam memperhatikan Agus. Ya di rumahnya toh, jawab Slamet dengan suara lantang. Goblok, batinku sambil melihat jam tangan. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, yang berarti sudah hampir 20 menit kami di sini. Sudah, gak usah aneh-aneh, Davi yang mulai merasa jengah dengan perkataan Agus. Angin dingin tiba-tiba berhembus dengan kencang, diiringi dengan suara guntur. Tanpa sempat mereka berlari menuju rumah masing-masing, hujan sudah turun dengan derasnya. Wah, sial, malah hujan. Terus, bagaimana ini? Ucap Nandu dengan nada khawatir. Sudah, di sini dulu. Nanti masuk angin kalau nekat, balas Slamet yang malah sekarang sudah rebahan. Cuaca makin terasa dingin, sedang tidak ada seorang pun dari kami yang memakai jaket. Shh, dengar tidak? Kata Agus tiba-tiba. Sudahlah, jangan aneh-aneh, sahutku karena memang saat itu sungguh suasana sangat sepi, ditambah hujan semakin lebat. Enggak, dengerin. Dengar tidak? Lanjut Agus. Memang waktu itu
terdengar suara batuk seseorang dari arah kebun yang berada di belakang pos ronda. Saat itu kami berlima hanya bisa diam. Satu sama lain tidak berani untuk menengok suara apa itu. Tapi terdengar jelas, walau dalam suara rintik hujan deras. "Tidak beres," ujar Agus. Seketika semua terdengar senyap. Bahkan suara hujan pun terdengar menjauh. Gludak-gludak, seperti bola yang dipukul di dinding pos ronda. "Apa itu?" Seketika David merapat ke arahku. Suara gludak-gludak itu semakin jelas. Tiba-tiba dari arah tengah, Slamet menjerit sejadi-jadinya. "Kenapa, Met? Kenapa?" Kami semua panik melihat Slamet yang menjerit. Itu," kata Slamet sambil menunjuk atap di ujung sisi belakang bangunan. Sontak kami semua menengok ke arah di mana Slamet menunjuk. Kami semua tidak bisa berkata-kata dan diam mematung. Kepala tanpa tubuh menggantung dan berputar-putar seperti gangsing dengan bentuk mengerikan, mata juling, hidung kroak serta mulut cakil dengan banyak darah. Suara batuk yang keluar dari mulut si kepala buntung tersebut. Darah memercik ketika dia batuk. Lendir merah meleleh dari hidung dan ujung mulutnya. Tersadar, kami semua lari sejadi-jadinya tanpa melihat kondisi dan memperhatikan sekitar. Badan basah kuyup terengah-engah saat kami sudah berada di depan musola. Selamat, selamat, ujar Davi. "Iya, kita selamat," ujarku dengan nafas terengah masih syok dengan kejadian tadi. "Selamat ketinggalan," Davi melanjutkan sebagai orang yang sedang terkena asma. "Goblok, kenapa ditinggal? Bagaimana sih?" ujarku marah-marah. "Matamu, sedang kamu larinya paling cepat," jawab Davi tidak mau kalah. Sudah, ini terus bagaimana dengan Slamet?" kata Nando sambil mencoba menenangkan kami berdua. "Nanti kalau dimakan setan bagaimana?" Sejenak kami diam. Kami lihat sudah tidak ada orang di sekitar kami, sedang kami tahu Slamet hanya tinggal dengan neneknya karena memang dia anak yatim. Tidak tega jika harus membuat neneknya khawatir. Kami berempat akhirnya memutuskan untuk pergi ke pos ronda tersebut. Dengan langkah guntai dan rasa takut. Sesampainya di dekat pos ronda kami melihat Slamet meringkuk di ujung pos. Tangis lirih terdengar dari bibir Slamet. "Met, Slamet, shh, Slamet," panggil Agus. Kami semua enggan untuk terlalu dekat dengan pos ronda. Bangunan itu sekarang terlihat benar-benar seram dengan lampu yang bergoyang-goyang terkena angin. "Slamet, ayo pulang," sekali lagi Agus memanggil Slamet. Dengan lambat, Slamet yang duduk di ujung pos menaikkan mukanya. "Pulang kemana, Gus?" Namun saat kami semua melihatnya, bagai disambar petir, muka Slamet penuh dengan darah, lidahnya menjulur meneteskan air liur. "Aku ikut pulang ya, jangan ditinggal." Seketika kami berempat menjerit sambil berlari sekuat tenaga, tidak ambil pusing. Kami mengikuti orang yang paling depan, yaitu Nando. Dengan terengah dan ketakutan, kami di rumah Nando dimarahi habis-habisan oleh orang tuanya. Selepas kejadian itu, kami semua tidak berani lagi bermain petak umpet atau apapun selepas isya. Kami lebih memilih untuk berdiam diri di rumah. Sedang Slamet ternyata waktu itu ikut lari, tapi karena dia paling belakang, kami semua tidak tahu kalau dia langsung pulang menuju ke rumahnya.